Namaku Andreas Utomo. Halo, aku Livia dan ini Adrian. Aku Yohana Dienwidi. Aku bergereja di ICC sejak 2013. Aku datang sebagai pelajar, belajar di RMIT sebagai Computer Systems Engineering student. Kita baru married 2 bulan. Jadi kalau aku profesinya, aku pastry chef. Terus Adrian sebagai graphic designer and photographer. Aku pertama kali ke ICC tahun 2018 pas aku ngambil master di Meliu. Aku pertama kali ke ICC Good Friday 2021. Pertama kali ke ICC itu 2019 bulan Juni. Jadi aku sini tuh untuk belajar master. Master of Health and Human Service Management di Deakin University. Aku ketemu ICC mula-mula itu mencari dari majalah Buset. Ada iklannya di sana. Dulu itu majalah masih ada, itu masih populer. Nah, di sana aku lihat sebenarnya aku udah mencoba beberapa gereja. Tetapi ICC adalah gereja yang bagiku itu jadi stick with me. Karena di Indonesia itu aku asalnya dari GKI. Jadi ini something that hits close to home. Kok Chris itu pernah datang ke gereja aku yang di Jakarta. Jadi dia waktu itu pernah kayak ada conference gitu bersama beberapa pendeta lain yang dari Australia juga. Jadi dari situ aku kenal Kok Chris. Jadi waktu aku ke Melbourne, aku pertama kali langsung ke ICC. Aku tahu ICC itu kebetulan dari adik aku, dari Jonathan Widi. Iya, dia udah di sini lumayan lama kan, 5 tahun dari 2015. Terus karena dia udah bergereja di ICC, terus jadi begitu aku sampai ke sini langsung ke ICC gitu. Pertama aku di ICC itu seakan-akan nggak beda jauh dengan gerejaku yang di Indo. Rasanya juga very welcoming. Aku ingat pertama kali itu aku disambut oleh Andrew Wijaya dan Kok Chris. Itu aku nggak pernah lupa soalnya kayak langsung disamperin, langsung ditanya seperti kayak, oh apa kabar? Maksudnya dengan ramah begitu. Jadi aku sebagai pendatang baru pun itu merasa terwelcome. Kayaknya kesan pertama yang aku dapat dari ICC itu dari persekutuan doa, karena pertama kali aku datang ke persekutuan doa. Itu aku ngerasa kayak di welcome banget. Jadi baru kali ini aku ketemu gereja yang benar-benar semuanya tuh berasa kayak family gitu. Jadi begitu masuk aku langsung kayak di sini enak, nyaman, berasa diterima. Berasa asing, kayak baru, gak kenal siapa-siapa. Mungkin agak beda ya, soalnya karena Livia udah established di sini, udah temen-temennya udah di sini, jadi kayak masuk itu kan semua udah pada kenal Livia dan langsung dikenalin sama. Ya, jadi kesannya ya kayak cuman masuk gereja baru aja, cuman nggak setegang kalau mungkin masuk sendiri dan kayak pelongo-pelongo sendiri gitu kan. Pesan pertamanya yang pasti terkonfirmasi sih. Dan ada plus-plusnya lagi karena aku di sini berasa kayak bertumbuh banget dibandingkan selama aku di Indo. Aku di gereja ICC cukup lama, 7 tahun. Dan seiring jalannya waktu, dari awal sampai sekarang itu aku melihat effort buat reach out orang-orang baru itu lebih ada gitu. Maksudnya kita dari teman bawa teman itu yang aku paling lihat gitu. Jadi itu menambah jumlah kita juga. Kalau sampai sekarang berarti dari pertama masuk itu udah akhirnya aku 2 tahun di ICC, terus aku di Sydney, pindah ke Sydney setahun. Jadi dari awal masuk sampai sekarang aku 3 tahun jaraknya. Cuman karena ini aku jadi setahun di Sydney, terus aku baru balik lagi untuk camp ini, dan begitu balik tuh bener-bener kayak ngerasa aku
pulang ke keluarga, ke rumah gitu. Selama 4 hari belakangan ini kalau dari ICC sendiri ya kayak memang anak-anaknya juga kayak pada deket semua, pada erat, udah pada kayak keluarga, dan kayak ada bimbingan-bimbingan dari yang lebih tua dan yang baik gitu. Jadi mereka juga yang masuk ini jadi ada contohnya, jadi bisa lebih bertumbuh juga. Di sini ada bimbingannya gitu, jadi kayaknya kelihatan juga dari semuanya itu. Tapi ya itu baru kesan pertama sih ya. Aku di ICC awalnya sih nggak pelayanan, soalnya kayak dulu aku di Indo itu sebagai usher aja gitu. Tapi at that time di awal-awal itu I don't have the confidence buat melayani karena aku belum tahu siapa-siapa gitu. Seiring jalannya waktu, karena aku belajar IT, jadi kayak I want to menggunakan skillku sebagai orang IT, dan kebetulan di gereja ada slot untuk menjadi sebagai seorang multimedia person gitu. Jadi aku take the opportunity. Di ICC ini aku pelayanan sebagai yang pertama, pelayanan aku itu teens teacher. Itu sampai kemarin awal 2021. Terus apalagi ya, ICC artis yang baru, terus 3G leader. Iya, karena aku ngerasa dari situ aku paling diubahkan gitu. Banyak insight yang aku dapat. Bagiku, ICC itu seperti home away from home. Karena kita sebagai pelajar internasional, itu kita ke satu tempat yang jauh dari zona nyaman kita gitu. Dan ICC itu bisa memprovide kehangatan itu, seperti selayaknya keluarga. Itu yang aku alami selama aku beribadah di ICC. Pendewasaan dalam iman dan dalam hubungan dengan Tuhan, karena kalau misalnya kita cuman dikasih tahu kalau kita harus percaya sama Tuhan, terus bersandar pada Tuhan, kayak cuman diomongin gitu tanpa ada penjelasan konkretnya kenapa kita harus percaya, dan itu cuman sekedar suatu perintah yang mungkin jadi karena nggak ada conviction jadi susah untuk dijalankan. Tapi karena setiap minggunya juga khotbahnya itu sangat elaborative banget gitu, jadi kayak kita banyak hal-hal yang dibukakan dan jadi lebih mengerti, jadi lebih yakin untuk apa kita percaya sama Tuhan Yesus. Jadi yang pertama itu ngajarannya dan community-nya. Ngajarannya itu di sini yang aku berkesan banget, itu benar-benar dalam, dan dalam tapi spesifik juga gitu. Jadi kayak aku benar-benar dipacu untuk bertumbuh di sini gitu. Terus juga community-nya benar-benar support aku buat growing juga, nggak yang saling menjatuhkan atau yang nggak tulus gitu. Yang aku rasain di sini tuh kalau seorang care sama yang lain tuh benar-benar tulus dan benar-benar mau untuk orang itu untuk bertumbuh. Tetap semangat dalam ngejangkau teman-teman di sekeliling kita, tetap doain mereka, dan untuk memikirkan kita ke gereja misalnya untuk kepentingan kita sendiri, tapi kayak kita juga jangan lupa untuk pikirin kalau orang-orang lain banyak di luar sana yang butuh juga kasih karunia yang kita udah dapat. Jangan lengah, jangan ini, tetap mencari
memberitakan Injil kemanapun gitu. The cross to set us free. You are with us. You are with us in every moment. You are with us. You are Jesus. You are Jesus in every moment. You are with us. Wrapped in rags, receive the gift of heaven. With a word you bring the dead to life again. You were there from the beginning of creation, with a promise to be with us in the end. You are with us. You are with us in every moment. You are with us. You are Jesus. You are Jesus in every moment. You are with us. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Saya sungguh bersyukur bisa kembali bertemu dan beribadah bersama-sama dengan saudara sekalian walaupun secara online. Di Victoria kita masih berada di lockdown tahap kelima, tapi kita bersyukur dengan segala kemajuan teknologi yang ada dan keterbatasan ruang, Tuhan tetap memberikan saudara dan saya kesempatan untuk boleh memuji dan menyembah Dia bersama-sama. Saudara sekalian, setiap kali kita beribadah di tempat ini, di gereja ini secara khusus, kita diingatkan bahwa Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kuduslah yang mengundang dan memanggil saudara dan saya untuk beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Itu sebabnya saya mengajak saudara untuk menyimak pembacaan firman Tuhan yang kiranya boleh mengingatkan kita akan Allah yang memanggil kita beribadah dengan Dia sambil kita mempersiapkan hati untuk menyanyikan lagu pujian kita yang bersama. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita, ya Allah Yakub. Saudara, lagu Still yang akan kita nyanyikan mengingatkan kita akan Bapa yang adalah Raja di atas gelombang laut. Dan kita mempunyai ketenangan karena Dia adalah Allah kita. Hide me now under your wings.
Mari kita berdoa. Bapa, sungguh Engkau adalah Raja atas semesta, atas bangsa-bangsa, atas segala situasi dan kondisi di dalam hidup kami. Engkau Raja atas sejarah keselamatan yang telah Engkau rencanakan sejak kekekalan, sejarah bangsa-bangsa, bahkan sejarah setiap hidup kami. Dan kami bersyukur boleh datang kepadamu, mengenal Engkau sebagai Bapa kami di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah Engkau utus untuk menebus dan menyelamatkan kami, memerdekakan kami, menjadikan kami bagian dari keluarga-Mu, serta menempatkan Roh-Mu yang kudus untuk tinggal di dalam kami dan di antara kami, supaya melaluinya kami sebagai gereja-Mu boleh menjadi semacam prototipe, semacam preview akan apa artinya hidup di dalam kerajaan surga. Walaupun demikian kami harus mengakui Tuhan bahwa seringkali dalam hidup kami, dalam relasi kami sebagai gereja Tuhan, kami tidak akur, kami lalai mengasihi, kami tidak peduli, kami lebih mementingkan agenda dan kepentingan kami sendiri. Kami lebih memikirkan pertimbangan-pertimbangan kami sendiri. Kami tidak berinisiatif dalam mengasihi orang lain, atau bahkan mungkin ada rasa pahit dan benci yang sudah mengakar bertahun-tahun di tempat ini atau dengan orang lain yang kami kenal. Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu karena kami menyadari setiap kami butuh untuk bertumbuh dalam iman, dalam pengharapan, dan khususnya dalam kasih yang rela berkorban sama seperti Kristus rela berkorban menyerahkan nyawanya bagi kami. Bapa, ampuni kami, karena kami menyadari hanya di dalam Kristuslah kami dapat diampuni sepenuhnya dan seutuhnya. Tuhan, kami berdoa juga supaya kami dapat bertumbuh di dalam kasih, bertumbuh dalam kepedulian, dalam care, dalam perhatian satu terhadap yang lain, bertumbuh dalam saling menanggung penderitaan, bertumbuh dalam belajar untuk mendengarkan, belajar untuk menimbang berbagai faktor, bertumbuh untuk tidak asal menghakimi dan membuat penilaian yang prematur, tetapi juga bertumbuh dalam keberanian menegur, menyatakan kebenaran, meluruskan yang bengkok, dan banyak hal di mana kasih Kristus dapat diungkapkan di gereja ini. Kami berdoa Bapa melalui interaksi kami satu sama lain yang walaupun di saat-saat ini masih terbatas karena kami tidak dapat bertemu secara fisik, tapi biarlah melalui pesan singkat, melalui video call, melalui pertemuan online, kami dapat merasakan bagaimana artinya menjadi bagian dari keluarga Tuhan waktu kami memberi dan kami menerima kasih satu sama lain. Kami bersyukur untuk berbagai ungkapan dan tindakan kasih yang terjadi di antara jemaat kami, yang kami terima dari entah di gereja ini atau dari gereja lain yang kami kenal atau bahkan dari gereja kami sebelumnya. Dan justru di saat-saat yang penuh ketakutan, ketidakpastian, masa-masa krisis seperti ini, kami berdoa supaya kami dapat melakukannya lebih lagi. Berdoa supaya semangat kami tidak pudar, supaya resolusi kami tidak rontok, tapi justru kemauan dan kerinduan kami untuk menunjukkan kasih Kristus itu boleh semakin menyala-nyala. Bapak, sekali lagi kami datang bawa kepadamu bangsa dan negara kami Indonesia, mengingat bahwa baru-baru ini hampir 570 ribu orang tercatat mengidap COVID-19 dengan berbagai level keseriusan. Kami juga menyadari turut berduka cita dengan lebih dari 80 ribu orang yang sudah meninggal. Tidak sedikit dari mereka anggota keluarga, teman, kolega, orang-orang yang kami kenal secara pribadi. Dan belum lagi dampak yang terjadi, rasa duka, rasa terhilang, rasa kesal, rasa geram yang bercampur aduk di tengah-tengah pembatasan beraktivitas dan berbagai ketidakpastian ekonomi dan kesulitan demi kesulitan lain yang kami alami. Tuhan, kami berdoa kiranya semuanya ini boleh membawa kami yang ada di Australia atau di Indonesia atau di berbagai belahan dunia untuk pertama-tama membalikkan wajah kami kepadamu, meminta belas kasihan-Mu, mengingat bahwa kalau penghakiman yang sifatnya sementara ini saja begitu menakutkannya, akan jauh lebih menakutkan waktu penghakiman akhir itu datang. Dan biarlah hati dan hidup kami kedapatan selaras dengan Injil yang Kau berikan pada kami.
Dan juga biar ini jadi kesempatan bagi mereka yang belum mengenal Engkau untuk menyadari betapa pendek, rapuh, dan sementaranya hidup ini, yang begitu mudah diambil, yang begitu mudah diubah dengan virus yang tidak kelihatan oleh mata. Dan biarlah itu boleh mendekatkan mereka kepadamu, membuat mereka mencari Engkau, dan seperti Engkau janjikan menemukan Engkau sebagai Allah yang penuh belas kasihan. Dan kami berdoa Bapa, jadikanlah kami gereja sedemikian, yang boleh menjadi tempat di mana orang bertanya, orang berdialog, dan menemukan Kristus. Karena di dalam namanya kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, berita anugerah bagi kita pagi hari ini diambil dari Galatia 6 ayat 9 sampai ke 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara, sekali lagi selamat hari Minggu. Atas nama pengurus Indonesian Christian Church, saya mau menyambut saudara yang entah sudah rutin beribadah bersama kami, atau kalau saudara baru pertama kali atau relatif baru mulai mengenal jemaat kami, baru kenal kami melalui Instagram, YouTube, atau kenalan dan keluarga saudara. Kami menyambut saudara, dan termasuk kalau saudara sudah cukup lama bersama dengan kami, sekali lagi welcome. Kita bersama-sama sebagai gereja Tuhan, sebagai umat manusia di seluruh dunia, memasuki saat-saat yang memang masih serba tidak pasti, penuh ketakutan, apalagi kita orang Indonesia mungkin kita merasakannya beberapa kali lipat dengan situasi COVID yang semakin merajalela. Tapi tengah itu saudara, saya berdoa kiranya ibadah hari ini boleh menguatkan saudara, boleh memperdalam keyakinan iman kita akan Allah yang begitu mengasihi dan telah memerdekakan kita dan memilih kita untuk menghidupi kasih-Nya di dunia ini. Kalau saudara baru pertama kali beribadah dengan kami, izinkan saya mendorong saudara untuk mengisi form yang bernama I am new, ada linknya di slide berikut ini. Atau kalau saudara mau didoakan juga saudara bisa mengisi formulir doa kami dengan senang hati, mau catch up dan mengenal saudara. Apapun bentuk bantuan yang saudara pikir kami dapat berikan, kami sebagai pengurus gereja ini akan mengusahakan yang terbaik untuk dapat menunjukkan kasih Kristus bagi saudara. Saudara, kalau saudara menggunakan sosial media secara cukup aktif, sosial media kami ICC Melbourne baik di Facebook maupun di Instagram secara rutin memberikan update terakhir sehubungan berbagai kegiatan yang terjadi di gereja. Kami juga mendukung saudara untuk terlibat dengan misalnya membagikan entah kutipan atau foto atau apapun jadi berkat yang saudara terima hari ini atau minggu ini di lingkungan saudara, supaya melaluinya saudara bisa mengencourage orang lain untuk mendengarkan berita Injil, dan juga boleh mengencourage kami sebagai jemaat untuk boleh menjangkau lebih banyak orang lain lagi dengan firman Tuhan. Dan saudara, persembahan tetap diberikan secara online yang detailnya ada di depan saudara. Sekali lagi terima kasih untuk saudara-saudara yang memberikan secara rutin, dan kami bersyukur bahwa pekerjaan Injil di gereja ini terus didukung secara finansial oleh baik jemaat Tuhan maupun saudara yang baru mulai berkontribusi. Seperti biasa, karena kita masih lockdown, Gospel Talk yaitu bincang-bincang dan diskusi seputar khotbah hari ini akan diadakan melalui Zoom, yang linknya harusnya terdapat di video description YouTube hari ini, atau kalau saudara ada di salah satu grup WhatsApp kami, saudara akan mendapatkan linknya entah hari ini atau setelah ibadah 11.45 waktu Melbourne. Nah, kalau saudara ada pertanyaan atau komentar seputar dengan khotbah ini, saudara dapat melayangkannya entah langsung melalui Slido, ada hashtagnya ICC Gospel Talk, atau kalau saudara menonton melalui YouTube, maka saudara bisa menuliskannya di kolom chat dan kami akan memonitor dan berusaha menjawabnya nanti waktu kita bertemu melalui Zoom. Saudara, pengumuman berikutnya adalah hari Sabtu ini akan ada workshop atau training lanjutan dari The Word One-to-One yang sudah diadakan 2 minggu yang lalu. Kita sangat bersyukur ada sekitar kalau nggak salah 16 atau 17 orang yang datang, selain dari Melbourne, beberapa teman-teman kita dari Indonesia dan juga dari state lain. Kami mengundang saudara yang sudah datang untuk datang kembali dan boleh juga mengundang teman-teman yang lain. Ini adalah kesempatan yang baik kita belajar untuk membagikan firman Tuhan dengan orang lain dengan cara yang accessible, mudah diakses dan sederhana. Tentu saja dengan situasi hari ini sayangnya perjamuan kudus yang tadinya dijadwalkan 1 Agustus mendatang akhirnya dibatalkan. Nanti begitu kita sudah mulai beribadah secara lebih rutin on-site, akan ada pengumuman lanjutan kapan perjamuan kudus akan kembali dilaksanakan.
Baik saudara, mari kita menyimak pembacaan New City Catechism yang masuki minggu ke-30. Pertanyaannya adalah, apa itu iman di dalam Kristus Yesus? Jawabannya adalah, iman di dalam Yesus Kristus adalah mengakui kebenaran dari semua yang Allah telah nyatakan dalam firman-Nya, percaya di dalam Yesus, dan juga menerima dan bersandar hanya kepada Dia untuk keselamatan kita, sebagaimana yang Dia tawarkan kepada kita di dalam Injil. Nah saudara, topik iman di dalam Yesus Kristus ini adalah topik yang sangat dalam dan luas. Tapi hari ini kita akan melihat 3 aspek yang dijawab oleh New City Catechism hari ini. Yang pertama adalah mengakui kebenaran dari semua yang Allah nyatakan dalam firman-Nya. Saudara, kita perlu ingat bahwa kekristenan adalah agama yang diwahyukan. Christianity is a revealed religion. Artinya setiap kebenaran yang kita percaya tentang Allah, tentang manusia, tentang dosa, tentang keselamatan, tentang hidup dunia ini dan hidup yang akan datang, sumber kebenaran utamanya adalah firman Tuhan. Jadi iman dalam Kristus Yesus punya dimensi bahwa kita membaca atau mendengarkan diajarkan oleh orang lain kebenaran tentang Allah dari firman-Nya, dan kita mempercayai kebenaran itu. Tapi selain itu di bagian kedua dari katekismus ini juga dikatakan bahwa iman di dalam Yesus Kristus adalah percaya di dalam Yesus. Di beberapa tulisan Perjanjian Baru ini seringkali dipakai istilah believing into Christ, percaya di dalam Kristus. Artinya semacam kepercayaan yang menyatukan diri kita dengan siapa Yesus Kristus itu, seperti yang di sini dikatakan sebagaimana Ia tawarkan kepada kita di dalam Injil. Seperti yang kita sudah lihat dalam pembahasan 1 Yohanes, Yesus yang kita percaya bukanlah Yesus yang dibayangkan, diimajinasikan oleh ajaran tertentu, tetapi Yesus yang diajarkan secara utama di dalam Injil, di dalam firman yang telah dinyatakan, dijanjikan di dalam Alkitab. Bagian terakhir dari bagian jawaban hari ini juga mengatakan bahwa iman di dalam Yesus Kristus adalah menerima dan bersandar hanya kepada Dia. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa kita melepaskan bersandar pada kebenaran kita, pada kebaikan kita, pada jasa kita, pada reputasi kita, pada status kita, pada latar belakang kita, pada apapun yang kita atau manusia seringkali banggakan sebagai ini loh yang bikin aku layak masuk surga. Tetapi kita menyadari bahwa hanya dengan menerima dan bersandar kepada Dialah saudara dan saya, hanya pada Dialah kita dapat menerima akses yang full, yang penuh kepada Allah Bapa. Nah, itulah yang dimaksud dengan keselamatan. Ada seorang penulis yang mengatakan bahwa iman ini juga menunjukkan bahwa keselamatan kita menunjukkan ketiga dimensi keselamatan kita. Kita sudah diselamatkan melalui kematian Yesus di masa lalu 2000 tahun lalu di kayu salib. Kita sedang diselamatkan saat ini dalam arti hidup kita yang sekarang kita jalankan adalah hidup yang sedang diselamatkan. Kita sedang melalui proses keselamatan itu yang seringkali digambarkan melalui pertumbuhan, pergumulan, pengkudusan hidup dan seterusnya. Tetapi selain dulu, sedang, salah satu yang paling menjamin dan memberikan kita keyakinan dan kekuatan adalah suatu hari nanti kita akan diselamatkan. Past, present, future. Waktu dikatakan di sini untuk keselamatan kita, Alkitab selalu mempunyai ketiga dimensi ini. Memang tidak semua tulisan menggambarkan setiap dimensi setiap saat gitu ya. Tetapi kalau kita lihat secara keseluruhan, maka setiap orang Kristen sebetulnya mempunyai tiga dimensi ini. Ia sudah diselamatkan melalui kematian Kristus. Ia sedang diselamatkan melalui pekerjaan Allah Roh Kudus yang terus memurnikan, menyucikan, memperbarui, mentransformasi kita. Tapi satu hari nanti keselamatan kita yang dimulai oleh karya Yesus dan dikerjakan saat ini oleh Roh Kudus, suatu kali nanti itu akan perfect, sempurna. Dan disitulah kita menikmati seluruh kelengkapan, kepenuhan, keselamatan kita. Saudara, sekali lagi, iman di dalam Yesus itu adalah suatu istilah yang sangat kaya yang seharusnya selalu kita syukuri, selalu kita banggakan, dan kiranya boleh menjadi tumpuan dan fokus hidup kita, khususnya menjalani dunia yang tidak pasti ini.
Saudara sekalian, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, lagu berikut ini, Ku berserah pada Allahku, mempunyai satu ref yang sangat indah. Aku tahu benar bahwa aku dipegang erat di gunung tinggi dan di samudra, di taufan gelap Allah mendekapku, Bapa surgawi terus menjagaku. Kiranya lagu ini boleh mengingatkan kita untuk berserah kepada Allah Bapa yang begitu mengasihi kita, mempedulikan saudara, dan memimpin kita sampai kita bertemu dengan Dia face to face. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti, Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat, Bapa surgawi terus menjagaku. Mawar di taman dihiasinya, elang di langit pun dipimpinnya. Dia tentu besertaku, Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat, Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat, Bapa surgawi terus menjagaku. Bapa surgawi terus menjagaku. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, seperti lagu yang tadi kami nyanyikan, kami sekarang mau menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa kiranya Engkau berkenan memberkati dan menyertai setiap kami yang mendengarkan dan anak-Mu yang menyampaikan. Kiranya Allah Roh Kudus yang mengilhamkan, yang menafaskan, menginspirasikan firman kehidupan ini, berkenan menghidupkannya di dalam hati setiap kami yang menyampaikan dan mendengarkan.
agar melalui semuanya itu nama-Mu dimuliakan. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara, kalau saudara bawa Alkitab, saya mengundang saudara untuk membuka dari 1 Yohanes pasal 3 ayat yang 11 sampai 24, dan saya akan bacakan ayat-ayat itu bagi kita sekalian. 1 Yohanes 3 ayat yang 11 sampai ke 24. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara-saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita dan mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Saudara sekalian, berbahagialah bukan saja kita yang mendengarkan firman kehidupan ini, tetapi juga yang mencamkannya serta mentaatinya dalam hidupnya. Dan kiranya Allah Roh Kudus sendiri berkenan untuk mengukirkan firman-Nya yang hidup itu dalam hati saudara dan dalam hati saya, dalam hati kita semua pada pagi hari ini. Saudara, dalam seri 1 Yohanes ini saya berusaha mengajak kita bersama-sama memikirkan pertanyaan bagaimana di tengah dunia yang semakin tenggelam dalam kegelapan, yang semakin menjauh dari Tuhan, bagaimana kita sebagai gereja Tuhan dapat tetap hidup dalam terang sukacita Injil. Dan big idea dari seri khotbah 1 Yohanes ini adalah 1, 2, dan 3 Yohanes adalah bahwa gereja Tuhan, bahwa kita sebagai gereja Tuhan, sebagai umat yang Tuhan telah selamatkan dan merdekakan dalam Kristus, bisa tetap menjadi terang selama gereja Tuhan berpegang pada terang kebenaran Injil dalam ketaatan yang radikal pada Allah dan dalam kasih yang berkorban bagi saudara Siman. Nah, kita sudah banyak melihat bagian tentang ketaatan yang radikal, terang kebenaran Injil, dan hari ini fokus kita adalah pada kasih yang berkorban bagi saudara Siman. Terus saudara, kita semua pernah atau paling tidak sedang mengalami situasi yang bersifat kritis. Sekarang kita alami tentu secara global, secara mendunia, secara nasional melalui pandemi COVID-19 yang entah kelihatannya kita nggak tahu kapan nih habisnya, kapan COVID ini berakhir. Atau juga kita bisa mengalami krisis dalam hidup kita sehari-hari. Misalnya masa depan perusahaan tempat kita bekerja atau perusahaan kita miliki, bahkan yang masa depan yang tidak pasti. Vonis penyakit yang mengagetkan, relasi yang tegang dengan orang-orang yang kita kasihi, dengan keluarga, dengan pacar, dengan teman, kepahitan, atau bahkan relasi yang diambang kehancuran.
Saudara, di dalam situasi kritis, apalagi situasi yang berkepanjangan, situasi yang tidak menentu, mudah bagi kita untuk kehilangan semangat. Mudah bagi kita, seperti ada orang yang share sama saya minggu ini, untuk kehilangan iman. Rasanya ingin give up. Rasanya ingin ngapain sih terus melayani. Ngapain sih berdoa? Ngapain berusaha keras? Ngapain kita tetap percaya dan bagaimana kita bisa yakin Tuhan mengasihi kita kalau doaku tidak dijawab dan situasiku tidak kunjung berubah, bahkan bertambah buruk, tambah tidak pasti. Saya bersyukur untuk khotbah hari ini salah satu jemaat kita, Yohana, membuat satu lukisan, satu gambar berlian yang bersinar di atas kain yang gelap. Kalau saudara bisa lihat di slide berikut ini. Dan hari ini saya mau ngajak kita melihat bahwa krisis kehidupan itu adalah bagian dari realitas hidup di dunia yang berdosa. Tetapi pada saat yang sama seperti berlian yang terangnya itu baru muncul, indahnya baru terlihat dengan berbagai ragam warnanya, itu baru kelihatan di atas kain yang gelap. Maka krisis adalah kesempatan yang Allah berikan bagi gereja Tuhan untuk melihat bagaimana kita mengasihi satu sama lain, tapi juga untuk melihat bagaimana Ia mengasihi kita. Saudara, mari kita pertama-tama melihat bagaimana kita mengasihi satu sama lain. Kebanyakan dari saudara mungkin familiar bahwa surat 1 Yohanes secara khusus penuh dengan apa yang disebut dengan the test of life atau the test of faith, ujian kehidupan atau ujian iman. Atau mungkin seperti beberapa penafsir lebih suka menggunakan kata bukan ujian tetapi bukti. Apapun itu saudara, biasanya bukti ini baru muncul di tengah masa-masa krisis, masa-masa sulit, masa-masa di mana kita sepertinya berada di persimpangan jalan. Dan waktu kita diajak oleh Yohanes untuk melihat bagaimana kita mengasihi satu sama lain, ini bukan berarti bahwa kasih kita satu sama lain itu menentukan keselamatan kita. Bukan berarti bahwa keselamatan kita itu bergantung dengan seberapa jauh kita mengasihi orang lain. Bukan, saudara. Tapi kita juga harus ingat, bukan? Seperti yang tadi kita lihat di New City Catechism, bahwa keselamatan kita itu mempunyai aspek transformasi. Kita bukan saja diselamatkan in the past, kita sedang diselamatkan in the present saat ini. Ada transformasi, ada perubahan. Bahkan kalau saudara tahu misi gereja kita berbicara tentang transformasi. Transforming godless people into godly leaders for Jesus Christ. Mentransformasi, mengubah orang-orang yang tadinya tidak bertuhan menjadi orang-orang bukan saja yang godly, bukan saja yang saleh, bukan saja yang cinta Tuhan, tetapi demi Yesus Kristus. Ada proses, ada perubahan, ada pertumbuhan. Jadi saudara, tidak ada salahnya untuk melihat bagaimana sih kita berubah selama ini. Dan itulah yang Yohanes katakan di ayat ke-11. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita lebih baik, bukan. Bahwa kita boleh, bukan. Bahwa kita, perhatikan, harus. Berulang kali istilah harus ini dengan berbagai cara itu ditekankan di surat ini untuk menunjukkan bahwa saling mengasihi itu bukan optional. Bukan pilihan bagi orang Kristen. Yang menarik adalah Yohanes mengatakan ini bukan kekristenan tahap baru. Ini bukan buat pengurus aja, pelayan aja, orang-orang yang rajin ikut Bible study. Inilah berita yang telah kamu dengar kapan? Dari mulanya. This is not new. Ini bukan sesuatu yang baru. Kenapa saudara? Karena Injil bukan saja memulihkan relasi saudara dan saya dengan Allah, tetapi juga menyatukan kita dengan keluarga Allah. Menyatukan kita dengan sesama anak-anak Tuhan lainnya, sesama orang percaya lainnya. Dan menarik adalah kalau saudara membaca dengan seksama teks di 1, 2, dan 3 Yohanes dan berbagai teks di Perjanjian Lama khususnya, tapi saya bicara khususnya 1 Yohanes. Fokus Yohanes di sini adalah kasih terhadap sesama anak-anak Tuhan. Dan ini bukan berarti Alkitab tidak peduli dengan kita mengasihi masyarakat, orang-orang yang belum kenal Tuhan. Tetapi khusus dalam surat ini, fokus Yohanes lebih adalah untuk meng-encourage, untuk meng-highlight, untuk mendorong, untuk menasehati mereka yang ada di dalam komunitas iman. Mendorong dan mengingatkan mereka bahwa kamu sudah mendengar dari mulanya, yaitu bahwa kita, we all, jemaat Tuhan, harus saling mengasihi.
Jadi saudara, tanpa bermaksud untuk mengeksklud dunia di luar atau orang-orang yang belum mengenal Tuhan, mari kita coba mengikuti nada dan alur berpikir Yohanes, alur berpikir firman Tuhan yang memfokuskan perhatian saling mengasihi ini kepada sesama anak-anak Tuhan. Dan Yohanes mulai dengan memberikan kontras. Dia kontraskan di ayat ke-12. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh, atau lebih tepatnya yang mencabut nyawa dengan sadis yang membantai adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Nah, beberapa dari saudara saya tahu mungkin tidak gitu familiar dengan karakter Kain ini. Kalau saudara bawa Alkitab, saya mengundang saudara untuk buka Kejadian pasal 4. Saya akan membacakan beberapa ayat di situ. Nah, intinya saudara, Kain dan Habel adalah keturunan pertama dari Adam dan Hawa, pasangan pertama yang Allah ciptakan. Dan dikatakan bahwa Kain dan Habel lahir, pasal Kejadian 4 ayat 3 mengatakan setelah berapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu. Kenapa? Karena Kain itu bekerja sebagai seorang petani, dan Habel juga mempersembahkan korban persembahan, tetapi Habel karena dia gembala kambing domba, dia mempersembahkan anak sulung kambing dombanya. Dikatakan di situ yakni lemak-lemaknya. Nah, di Kejadian 4 ayat 4 dikatakan seperti ini. Jadi dua-duanya memberikan persembahan pada Tuhan, ya. Sekali lagi, Kain membawa hasil tanah dari ia bercocok tanam, sementara Habel membawa korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Kejadian 4 ayat 4. Maka Tuhan mengindahkan atau berkenan kepada Habel dan korban persembahannya, tetapi Kain dan korban persembahannya itu tidak diindahkannya atau ditolaknya. Lalu hati Kain di sini katakan menjadi panas dan mukanya muram. Nah, sebagian dari saudara sudah familiar apa yang terjadi berikutnya. Singkat cerita, dikatakan Kain ini ngajak adiknya untuk pergi. Mereka pergi ke padang, dan ketika mereka di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Yohanes menggunakan karakter Kain ini dan menyebut dia sebagai jangan kita seperti Kain yang berasal dari si jahat. Dan kenapa ia membunuh? Karena Habel itu tidak berasal dari si jahat. Dia perbuatannya benar atau righteous. Dengan kata lain, hidup Habel itu diwarnai dengan percaya, dengan cinta dan ketaatan kepada Allah. Saudara, at the end of the day, pertanyaannya bukan soal jenis persembahan yang dibawa oleh Kain dan Habel. Karena nanti di Perjanjian Lama kita lihat bahwa cocok tanam, hasil tani itu sebetulnya bagian dari persembahan yang boleh dibawa pada Tuhan. Allah sendiri menyuruhnya. Tetapi yang Allah tolak itu bukan soal persembahannya, tetapi orangnya. Kain berasal dari si jahat. Hatinya jahat. Dia memang tidak datang, mungkin tidak datang dengan ketulusan, mungkin datang dengan iri hati. Bahkan kita bisa lihat waktu Allah menegur dia, hatinya itu masih panas dan muram. Bahkan saking bencinya dia akhirnya memutuskan untuk membunuh adiknya sendiri. Saudara, itulah sebabnya Yohanes mengatakan di ayat berikutnya, ayat 13, janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Saudara, mengapa dunia membenci gereja? Mengapa dunia membenci orang Kristen? Karena dunia membenci fokus dan arah hidup kita. Karena seperti Habel yang hidupnya benar dan akhirnya menjadi sesuatu yang membuat Kain menjadi benci dan iri hati, demikian juga dunia seringkali membenci kita karena kita sebagai anak-anak Tuhan mengambil stand, mengambil pendirian yang sesuai dengan firman Tuhan, yang berlawanan dengan arus dunia. Kalau saudara menonton serian film The Chosen, itu di bagian intronya, di bagian title sequence-nya, saudara akan melihat animasi gitu ya, ikan-ikan yang berenang ke satu jalur dan dilawan oleh satu ikan biru biasanya yang berjalan atau berenang melawan arus. Dan itulah yang membuat dunia membenci kita, karena kita melawan arus. Karena orang-orang Kristen atau anak-anak Tuhan seringkali harus make a stand. Dan waktu kita melawan arus, melakukan sesuatu yang berbeda, yang stand out, orang-orang cenderung membenci kita. Yang menarik adalah Yohanes mengatakan janganlah kamu heran. You don't need to be surprised. Dibenci, dianti-panti, didiskriminasi oleh dunia karena
siapa kita dalam Kristus itu adalah bagian dari hidup umat Tuhan sejak zaman dulu, bahkan all the way back sampai zamannya Kain dan Habel. Nah, saudara, kontras dengan Kain dan dunia tidak berhenti di situ. Di ayat 14, Yohanes mengatakan, kita tahu bahwa kita nih yang melawan arus, yang dibenci oleh dunia, kita bedanya tapi juga sangat radikal. Kita sudah berpindah, kita sudah cross over dari dalam maut ke dalam hidup. Kita sudah pindah kewarganegaraan. Visa kita citizenship kita udah ganti. Kita sudah buang paspor lama kita dan kita dapat paspor yang baru. Yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Dengan kata lain, Yohanes mengatakan kepindahan kita, transfer kita ditunjukkan dengan sikap hidup baru yang kita miliki terhadap orang-orang yang juga percaya dan mengikuti Yesus, saudara. Dia tekankan di ayat 14 juga bahwa barang siapapun yang tidak mengasihi atau tidak mengasihi sesama saudaranya, ia tetap di dalam maut. Saudara, penekanan akan saling mengasihi ini yang bukan saja ada di 1 Yohanes tapi juga di surat-surat perjanjian baru lainnya. Itu begitu penting karena benci terhadap sesama anak-anak Tuhan itu tidak punya tempat di dalam relasi kita di dalam gereja. Saudara, kasih adalah bukti bahwa saudara dan saya sudah menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah. Perhatikan ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang, dia pakai istilah yang sama seperti Kain, pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Nah, saudara, saya ada feeling waktu Yohanes ini, dia masih berpikir tentang orang-orang yang seperti kita sudah lihat, memisahkan diri dari jemaat di Efesus atau jemaat yang kepadanya Yohanes menulis. Dan mengatakan bahwa kami bukan lagi bagian kamu, kami sekarang mau istilahnya buka gereja di seberang dan mengklaim diri kami sebagai Kristen, tapi kekristenan kami ini punya merek baru, punya brand baru, punya ajaran baru. Dan Yohanes berulang kali jelas-jelas mengatakan, kalau kamu tidak stay bersama dengan kami, kalau kamu tidak mengikuti Yesus yang kami ajarkan, Yesus yang telah kami ajarkan pada kamu, maka kamu sebetulnya adalah bagian dari si jahat, bagian dari dunia, bagian yang akhirnya akan ikut bagian dengan dunia untuk membenci kamu. Nah, inilah bahayanya benci, iri hati, dan perpecahan di dalam gereja. Nah, saudara, orang yang sungguh-sungguh mengerti anugerah keselamatan, orang yang sungguh-sungguh memiliki hidup yang kekal, orang yang sungguh-sungguh tahu apa artinya dimerdekakan, dipilih oleh kebebasan anugerah Allah, akan mengalami perubahan yang sangat-sangat radikal, yang sangat-sangat mengakar di dalam hatinya. Walaupun saya mengatakan seperti itu, kenyataannya kalau saudara sudah cukup lama di gereja, sudah cukup lama terlibat dalam pelayanan, apalagi terlibat di level kepemimpinan gitu ya, terlibat dalam level denominasi, maka kita mengakui bukan bahwa ada orang-orang di gereja yang kita tidak suka. Dan tidak tertutup kemungkinan juga ada orang-orang di gereja yang tidak suka sama kita. Oke. Nah, alasannya bisa macam-macam, bisa valid, bisa nggak valid, bisa diantaranya gitu ya. Tetapi yang menjadi akar dari masalahnya adalah seringkali kehadiran dosa yang masih tinggal, yang masih ada, the remaining sin di dalam hidup anak-anak Tuhan. Nah, nanti kita akan lihat di poin berikutnya. Tetapi tetap saya yakin Yohanes tahu ini kan, ini bukan masalah baru di gereja. Tetap kita diperintahkan untuk saling mengasihi. Nah, berapa dari saudara mungkin akan tanya, aduh lu gak tahu gimana susahnya gitu ya. Susah Pak, Bapak gak tahu gimana sakitnya hati saya gitu ya. Waktu itu saya disakiti oleh pendeta saya, oleh guru sekolah minggu, oleh rekan pelayanan gitu ya, oleh bisnis partner yang mengklaim diri sebagai orang Kristen. Dia bikin saya malu, bikin saya susah, saya kalau lihat mukanya gak tahan dan seterusnya. Nah, saudara, sebelum saya lanjut, saya cuma mau kasih semacam catatan. Saya tidak sedang berbicara tentang tindakan yang jelas-jelas salah secara disiplin gerejawi. Ya, orang yang jelas-jelas menyalahi aturan gereja dan melukai kita. Orang yang jelas-jelas melakukan tindakan pelecehan, entah itu finansial, seksual, atau menggunakan abuse of power, menyalahgunakan kekuasaan.
Nah itu ada topik yang lain. Tapi kita ini yang saya sedang bicarakan adalah relasi kita yang kita adakan secara rutin dengan segala naik turunnya dinamika yang terjadi di dalam gereja. Nah gimana kalau seperti itu? Gimana di tengah situasi itu dan kita tetap diperintahkan untuk saling mengasihi. Nah saudara, ayat 11 sampai 15 dan sampai ayat ke-16. Nah kebanyakan dari kita tahu Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi berapa dari kita yang hafal 1 Yohanes 3 ayat 16? Yang menurut saya juga sama indahnya. Perhatikan di tengah semuanya itu Yohanes mengajak kita selain melihat kasih kita satu sama lain, melihat sumbernya. Ayat 16, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Dia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Saudara, ini adalah the reason, alasan utama, fondasi mengapa saudara dan saya, mengapa jemaat ICC, mengapa anak-anak Tuhan bisa menjadi anggota keluarga Tuhan. Dan inilah definisi kasih, the love. Ini the ultimate love, yaitu kasih yang rela berkorban bagi orang yang layak dibenci. Kita seringkali pakai bahasa kasih yang rela berkorban bagi mereka yang tidak layak. Saudara, itu ada betulnya, tapi menurut saya tidak terlalu akurat menggambarkan apa yang Alkitab katakan. Kasih yang digambarkan di Alkitab adalah kasih yang rela berkorban dengan limpahnya bagi orang yang sebetulnya layak dibenci, yaitu saudara dan saya. Jadi saudara, kita bukan saja tidak layak, kita layak dibenci. Nah di slide ini ada satu kutipan dari penulis Sinclair Ferguson. Dia menulis buku yang sangat baik, judulnya The Whole Christ. Saya mungkin sampai hari ini udah baca 2 atau 3 kali buku yang bagi saya sangat-sangat mengubah cara saya berpikir, atau setidaknya memperdalam cara saya berpikir tentang relasi antara hukum Allah dengan Injil. Dan ini yang dia katakan, it is misleading to say that God accepts us the way we are, rather He accepts us despite the way we are. Nah, saya akan coba bacakan sedikit kutipan lengkapnya dari bukunya. Dia bilang seperti ini. Nah, seringkali orang waktu berpikir antara waktu Allah menerima kita, ini seperti ini. Aku emang gini orangnya, tetapi Allah kan penuh belas kasihan dan penuh anugerah, maka Ia menerima aku apa adanya, jadi aku bakal tetap begini-begini saja. Nah itu yang coba dikritik oleh Sinclair Ferguson. Lalu dari situlah kutipan yang ada di slide barusan muncul. Saya coba terjemahkan secara bebas dalam bahasa Indonesia. Dia bilang seperti ini. Kita sesat kalau berpikir bahwa Allah menerima kita apa adanya. Tetapi Ia menerima kita sekalipun kita sebetulnya pantas ditolak. Saudara, Allah tidak menerima kita adanya, Ia hanya menerima kita di dalam Kristus dan hanya demi Kristus. Saudara, jadi ini kontras dengan Kain yang iri hati, Kain yang dendam, yang membunuh, yang bahkan tidak mengaku waktu dikonfrontir oleh Allah lalu kabur melarikan diri. Kontrasnya adalah Kristus, the true elder brother, kakak sulung yang sejati. Kristus yang penuh kasih, yang penuh belas kasihan, yang memberikan diri, instead of membunuh, Yesus memberikan dirinya untuk dibunuh supaya Ia bisa mengakui saudara dan saya sebagai adik-adiknya. Kalau Kain mengatakan, am I my brother's keeper? Apakah aku penjaga saudaraku? Yesus mengatakan, I am my brother's or my sister's keeper. Aku bahkan mau meng-keep dia dan mereka sedemikian rupa sehingga aku rela mati bagi mereka. Begitu kontras saudara. Begitu kontrasnya ia memberikan nyawanya sendiri sehingga kita bisa menjadi anggota kerajaan, anggota keluarganya, dan instead of kabur dia mau kita tinggal bersama-sama dengan dia. Saudara, dalam bukunya Sinclair Ferguson mengatakan, bukan itu saja. Allah tidak akan membiarkan kita apa adanya. Allah tidak akan membiarkan kita hanya bilang, emang gua gini orangnya. Tetapi justru Allah akan mengubah kita menjadi semakin serupa dengan anaknya. Itu sebabnya saudara, saya tadi baca cuma sebagiannya, ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Perhatikan kalimat berikutnya. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk
saudara-saudara kita. Di akhir abad 19 di Inggris ada seorang bernama Charles Peace. Dia seorang kriminal yang merampok dan membunuh polisi dan juga menembak mati seorang pria karena Charles terobsesi dengan istrinya. Setelah ditangkap, Charles akhirnya dijatuhi hukuman mati dengan digantung. Pagi hari waktu dia akan digantung, ia disuguhi makanan terakhirnya, egg and bacon. Dia makan dengan santai dan dia dituntun ke tempat eksekusi oleh pendeta penjara saat itu. Sejarah mencatat bahwa Charles kelihatannya sudah sadar akan kesalahannya. Kita tidak tahu apakah dia bertobat atau tidak, tapi dia berjalan dengan tenang. Dia nggak bisa bayangkan apa yang ada pikirannya. Tapi yang terjadi rupanya adalah waktu menuju tiang atau tempat di mana ia akan digantung, si pendeta penjara sedang membaca sebuah buku rohani yang pas sedang berbicara tentang neraka. Dan mendengar apa yang si pendeta itu baca, Charles Peace mengatakan seperti ini. Pak, kalau saya percaya dengan apa yang Bapak dan gereja Tuhan ajarkan, maka walaupun seluruh Inggris dilapisi oleh pecahan beling dari ujung ke ujung, saya akan berjalan melaluinya, kalau perlu di atas tangan dan lutut saya, dan akan merasa hidup ini berarti kalau dengan cara itu saya bisa menyelamatkan satu jiwa saja dari neraka seperti yang Bapak bacakan. Saudara, puji Tuhan bahwa yang Yesus lakukan bagi saudara dan saya jauh lebih menyakitkan daripada merangkak seputar Inggris di atas jalan berlapis pecahan beling. Ia menyerahkan dirinya, ia merendahkan dirinya dan rela berkorban di atas salib sambil menyerahkan nyawanya bagi saudara dan saya. Dan inilah yang membuat Yohanes dengan berani menulis, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Dan sepintas berkata, wah ini kayaknya begitu idealis, begitu tinggi, begitu sulit dilakukan. Dan Yohanes tahu itu, saudara. Itu sebabnya di ayat berikutnya, kalau saudara sebelumnya dia banyak pakai kata kita, di ayat 17 dia mulai kata barang siapa, whoever, siapapun, satu pribadi, ya. Dikatakan barang siapa mempunyai harta duniawi atau barang-barang duniawi dan melihat saudaranya, sekali lagi satu orang, menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya atau membalikan hatinya dari dia, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap dalam dirinya? Atau seperti ada seorang penafsir mengatakan, bagaimana bisa orang seperti itu adalah orang yang mengasihi Allah? Saudara, Yohanes pada dasarnya sedang meng-highlight bahwa kasih Yesus harusnya memotivasi kita untuk sedemikian rupa mengasihi orang lain. Dan let's not talk about menyerahkan nyawa artinya mati dan mengorbankan jiwa bagi orang lain. Itu ada tempatnya. Tetapi mari kita bicara tentang satu yang sifatnya sehari-hari, kata Yohanes, yang sifatnya one on one, yang orang yang paling dekat, sesama saudaramu dalam gereja. Kalau mereka menderita kekurangan, what do you do? Apa yang kamu lakukan terhadap dia, terhadap mereka? Saya suka di Alkitab terjemahan The Message, dia mengatakan seperti ini. Ini bicara tentang ini ya, orang yang melihat saudaranya menderita tetapi menutup pintu hatinya, dia bilang seperti ini. Kalau kita melakukan itu, what happens to God's love? It disappears and you made it disappear. Ya. Jadi kalau kita menutup hati kita terhadap saudara kita yang berkebutuhan, apa yang terjadi dengan kasih Allah? Hilang. Dan kamulah yang buat kasih Allah itu hilang. Nah saudara, dimanapun situasi saudara saat ini, apapun level kedewasaan saudara sebagai anak-anak Tuhan, apapun status saudara dalam gereja, saya mengajak saudara untuk melihat apa yang saya sebut ini gradasi kasih. Di slide berikutnya, kalau saudara melihat ada gradasi mulai dari warna hitam gelap gitu ya, menggambarkan kegelapan, dan sedikit grey dan terang. Nah saya tahu nggak ada bagan atau cat yang sempurna, tapi saya harap saudara bisa menghargai setidaknya apa yang saya mau coba capai di sini. Di sini saya mengajak saudara untuk melihat where are you. Saya berharap nggak ada dari saudara yang paling di kiri gelap ya, yang mengatakan saya benci orang, apalagi orang Kristen.
ya, sedikit lebih gradasi, dan saya nggak bilang ini lebih baik, adalah saya nggak bakal nolong kecuali itu nguntungin saya. Oke. Sedikit lebih ke sini adalah saya tidak bisa mengasihi. Atau saya puas dengan situasi saya sekarang, I don't need anyone, apalagi sama anak Tuhan. Atau saya tidak mau karena blank, pokoknya ada alasan, ada lame excuse ya, ada alasan dibuat-buat yang saudara bisa taruh di situ. Nah sedikit di tengah, sengaja saya taruh itu di bagian yang kira-kira paling tengah adalah kira-kira seperti ini. Kadang saya peduli, kadang saya nggak peduli. Atau ada orang tertentu buat saya susah banget dikasih. Tapi orang ini setidaknya mulai bertanya, gimana sih caranya supaya saya bisa mengasihi? Dan mungkin ini berapa dari saudara. Nah sedikit lebih ke sini adalah, sedikit lebih terang, adalah orang yang mengakui I need help, saya perlu dibantu. Atau saya mau belajar. Atau saya mau mencoba walaupun sulit. Dan sedikit lebih ke sana lagi adalah saya sedang mengasihi dan sedang melayani orang-orang yang Tuhan percayakan pada saya. Orang-orang yang menyulitkan, orang-orang yang terabaikan. Nah, sedikit lebih ke sana lagi saudara bisa melihat saya memberi atau melayani dengan berkorban, dengan sacrificial tanpa mengharapkan balasan. Sorry, mungkin itu typo ya. Itu harusnya tanpa mengharapkan balasan, khususnya dari mereka yang tidak pantas menerimanya. Balik lagi kita dia, mengasihi orang yang tidak layak. Mungkin paling kesana adalah saya mulai bisa melatih dan memimpin orang lain saling mengasihi di dalam gereja. Nah saya tahu dalam kenyataannya adalah ini mungkin sedikit overlap dalam hidup kita. Kita masih bergumul melawan dosa, saya mengerti itu. Tapi my question, pertanyaan saya adalah ini. Where are you? Di dalam gradasi kasih ini. Kalau melihat kebanyakan hidup saudara, di manakah saudara? Apakah di gray area? Atau di area yang sedikit lebih terang. Dan yang Yohanes maksudkan di bagian ini adalah untuk mendorong kita, udah pastinya ke daerah lebih terang. Go, keep going. Bahkan mungkin saudara lihat, masih ingat di pasal 2, dia menyebut ada bapak-bapak, ada anak muda. Karena dia mengakui ada orang-orang Kristen dengan berbagai level kedewasaan, entah secara umur, pengalaman, dan lain seterusnya. Dan itu adalah artinya saling mengasihi. Kita bertumbuh. Ada beberapa dari kita mungkin di gray area. Kita perlu bertumbuh ke daerah yang sedikit lebih terang. Saudara-saudara khotbah yang saya sempat dengarkan minggu ini mengatakan, khususnya di slide berikutnya ya, waktu dia mengatakan, anak-anakku marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saya suka terjemahan New Living Translation yang mengatakan, let us show the truth by our action. Mari kita tunjukkan the gospel, mari kita tunjukkan anugerah Tuhan dengan tindakan kita. Saudara, si pendeta ini mengatakan, berapa sering sih kita berinisiatif menolong sesama anak Tuhan baru-baru ini? 1, 3, 6 bulan terakhir. Berapa sering Anda membantu orang secara keuangan tanpa perlu bilang siapa-siapa? Berapa sering Anda menawarkan bantuan praktis pada orang lain? Berapa rutin Anda mendoakan orang-orang di gereja yang Anda kurang suka, hopefully gak ada yang Anda benci gitu ya, dan meminta agar Anda lah yang bisa berinisiatif mengasihi mereka. Berapa sering Anda minta pada Tuhan kesempatan untuk menunjukkan kasih kepada orang-orang yang sulit, orang-orang yang terabaikan, orang-orang yang paling sering diketawain, bahkan mungkin dalam gereja. Berapa sering Anda kembali ke dalam doa, membaca firman, mendengarkan khotbah untuk diingatkan betapa besarnya kasih Kristus pada kita. Nah, saudara, sebagai anak-anak Allah tentu ada macam-macam respon. Salah satunya adalah kita bisa bersyukur untuk setiap dari kita yang bisa menjawab yes, atau kita mungkin sudah gray ke arah terang gitu ya. Aku bersyukur, artinya kita yakin bahwa memang kita belum sempurna, tetapi dengan kita menunjukkan kasih, melatih orang lain, berdoa, mulai bisa mengampuni, sukacita melayani orang yang sulit dan challenging tanpa pamrih gitu ya. Kita menyadari bahwa kita punya hidup yang kekal itu. Itu adalah bukti, itu adalah tanda bahwa kita sudah pindah dari maut ke dalam hidup. Kita dengan humble bisa mengatakan bahwa kita tidak menutup hati pada saudara-saudara kita. Dan saya mau mengatakan pada saudara, be grateful for it, bersyukurlah. Kiranya itu boleh mendorong saudara untuk terus bertumbuh. Tapi mungkin beberapa dari kita berpikir, I need help, aku perlu bantuan. Atau bahkan dari kita ada yang merasa masih ada banyak kepahitan, rasa benci, pertikaian, perselisihan yang tidak selesai atau tidak selesai dengan baik. Dan saya berharap
agar saudara mau untuk berubah atau move di dalam gradasi kasih semakin kepada terang. Dan itu itulah yang saya pikir Yohanes mau coba ajak kita lihat di bagian berikutnya. Ini poin kedua dari khotbah hari ini adalah lihatlah bagaimana Allah mengasihi kita. Ayat 19, demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Saudara, Allah mengasihi saudara dan saya dengan mata terbuka. Dengan mata terbuka artinya dia melihat setiap dosa dan kesalahan kegagalan kita yang sudah lalu sampai ke dalam-dalamnya. Dia melihat setiap dosa dan kesalahan dan kegagalan kita hari ini sampai ke dalam-dalamnya. Dia melihat setiap dosa dan kegagalan kita nanti sampai ke dalam-dalamnya. Sudah saya seringkali bayangkan, karena saya sudah memimpin beberapa ibadah pernikahan dan seringkali kedua calon mempelai di depan saya harus mengucapkan janji di mana nanti mereka berespon I do atau saya bersedia. Saya bayangkan kalau misalnya sebelum mereka mengucapkan I do, nah ini sedikit science fiction gitu ya atau fantasi gitu. Karena saya bilang, by the way, sebelum hari pernikahan semalam itu malaikat datang kasih saya rekaman video yang sangat spesial yang menunjukkan pernikahan kalian 5 bulan dari sekarang. Tunjukin sebelum ngomong I do. 5 bulan mungkin masih oke. Gimana kalau 5 tahun? Gimana kalau 15 tahun? Gimana kalau 25 tahun? Gimana kalau 40 tahun? Semuanya kebaikan, kejelekan, kebobrokan, kerusakan dari si calon suami dan suami istri. Would you still say I do? Saya nggak tahu saudara. Mungkin ada yang baru sadar, ternyata istriku seperti ini, baru tahu. Baru tahu suamiku tahun ke-17 akan seperti itu. Baru tahu istriku waktu mengalami krisis ternyata tabiat jeleknya seperti ini. Baru tahu suamiku waktu ditolak, waktu pekerjaannya hilang, baru tahu semua sifat jeleknya kelihatan. Saudara, would you still say I do? Dan itulah dikatakan di sini, Allah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Saudara perhatikan, di dalam Allah mengetahui segala sesuatu, Yesus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Allah Bapa mengutus anaknya juga tahu siapa diri kita. Dan juga nanti di ayat 24 kita lihat Allah yang sama juga mau tinggal di dalam kita melalui rohnya yang telah Ia karuniakan pada kita. Itu sebabnya di slide berikutnya saudara, saya mengatakan bahwa Jesus is God's I do kepada kita. Dan Jesus is God's I continue bagi kita. Artinya di dalam Allah Tritunggal kita melihat 3 pribadi yang secara harmonis, secara serempak itu mengerjakan, merampungkan serta menyelesaikan keselamatan kita. Nah, saudara, saya suka sekali dengan video-videonya Bible Project dan saya sering menonton ini mungkin sudah berapa kali waktu mempersiapkan bukan aja khotbah ini tapi hampir setiap khotbah saya sangat rekomend saudara gitu. Nah, kalau saudara di slide berikutnya maka di salah satu video Bible Project, dan by the way ini disepakati oleh cukup banyak penafsir, bahwa surat Yohanes, 1 Yohanes bisa dibagi ke 2 babak besar. Dan babak yang pertama kita sebetulnya sudah lihat selama 2 atau 3 khotbah pertama, bahwa God is light. Itu pasal 1 sampai pasal 3 ayat ke-10. Dan babak kedua yang kita mulai lihat hari ini adalah pasal 3 ayat 11. God is love. Itu sebabnya banyak sekali mulai babak ini perintah tentang saling mengasihi. Ayat 21. Saudara-saudaraku kasih, kalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita punya keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan padanya. Saudara, artinya waktu kita sadar bahwa Allah lebih besar dari hati kita dan mengetahui segala sesuatu, kita diisi dengan keberanian. He knows already, dan Yesus sudah rela mati bagiku, dan Roh Kudus sudah terus menerus dalam proses dan transformasi aku untuk menjadi semakin seperti Yesus. Kita sekarang punya keberanian untuk mendekat pada Allah, dan kita
dan apa saja yang kita minta kita memperolehnya daripadanya. Saudara, apa saja yang dimaksud di sini bukan saja apa saja yang kita mau. Ini bukan seperti mantra gitu. Oh, kalau gitu minta apa aja. Enggak. Yang dimaksud di sini apa saja di sini adalah segala sesuatu yang selaras dengan keinginan dan kehendak Allah. Satu terjemahan mengatakan apa saja yang kita minta, kita bisa membuka tangan lebar-lebar dan Dia akan memberikannya dengan limpah kepada kita. Nah, apa sih yang Allah mau? Di situ dikatakan kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan padanya. Perhatikan ayat 23. Apa perintahnya? Inilah perintahnya, yaitu supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Saudara, di tengah situasi krisis tidak menentu dan mencekam, kita diberikan kepastian, kita bisa bersandar pada Kristus. Kita diberi panggilan mengasihi mereka yang sama-sama bersandar pada Kristus. Dan apa motivasinya? Perhatikan ayat 24. Motivasinya adalah di balik iman dan kasih, iman pada Kristus dan kasih kepada sesama anak-anak Tuhan, ada Roh Kudus yang sudah membukakan hati kita dan akan melanjutkan pekerjaannya sampai akhir. Perhatikan itu 24. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia, dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Sudah, Roh Kudus seringkali disebut sebagai roh akhir zaman. Artinya Dia adalah Allah yang diberikan untuk tinggal dalam diri kita, karena setelah ini tidak ada kedatangan berikutnya lagi. Yesus sudah datang balik ke surga. Roh Kudus sudah datang untuk mengubah kita sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Dia adalah roh akhir zaman yang mempersiapkan kita untuk bertemu dengan Allah. Dan seringkali dalam persiapan itu, bukan saja seringkali, selalu Dia menggunakan saat yang sulit dan challenging. Saudara, kalau boleh kembali ke gambar berlian yang tunjukkan di depan. Saudara tahu bahwa berlian itu dibentuk di dalam lapisan bumi antara core pusat bumi dengan permukaan bumi. Dan dibentuk dalam satu lapisan, dan dapat dikatakan waktu dibentuk karbon itu mengalami semacam krisis, tekanan ekstrim yang panas, dan saking panasnya bisa sampai 1500 Celcius. Dan tekanan yang begitu ekstrim dan panas yang begitu tinggi itu terjadi sedemikian rupa sehingga struktur molekul karbon di dalam diri calon berlian itu berubah secara radikal. Atom-atom dalam karbon ini mulai bersatu dan menciptakan bentuk berlian yang kita biasanya kenal ya, yang ada silang-silangnya gitu ya, berkaitan satu sama lain. Nah saudara, demikian juga krisis hidup memberikan setiap kita, saudara dan saya, anak-anak Tuhan, tekanan yang ekstrim dan mudah membuat kita tergoda untuk panas seperti Kain sebelum dia membunuh Habel. Tapi saudara, justru disitulah Allah sedang bekerja mengubah kita. Disitulah Allah mau kita sebagai gereja semakin yakin bahwa kita bukan dari dunia ini. Bahwa kita bukan berasal dari si jahat. Tetapi kita miliknya. Kita sudah pindah dari maut ke dalam hidup. Dan sekali lagi, bagaimana kita bisa yakin? Kita bisa yakin waktu kita ingat untuk saling mengasihi. Waktu kita mulai mengasihi. Waktu kita belajar mengasihi. Waktu kita semakin mahir mengasihi. Waktu kita bertumbuh dalam saling mengasihi. Kita juga bisa yakin waktu kita diingatkan bagaimana Allah mengasihi kita. Bagaimana Ia mengasihi kita dengan mata terbuka, tetapi Ia tidak membiarkan kita, malah mengubah kita menjadi semakin seperti Kristus. Saudara, judul khotbah hari ini adalah berlian itu bernama keyakinan iman. Ia bersinar waktu kita rela berkorban dan mengasihi satu sama lain. Tapi ia juga menerima sinarnya dari kasih Allah yang telah berkorban dalam mengasihi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sekali lagi bersyukur untuk firman-Mu ini. Jadikanlah kami jemaat Tuhan yang saling mengasihi satu sama lain. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, jemaat yang kasih Tuhan, sekali lagi terima kasih sudah berbagian dengan ibadah online kami hari Minggu ini.
Sekali lagi diingatkan kalau saudara baru dan mau kontak dengan kami, harap hubungi form, atau kalau saudara mau didoakan silakan menghubungi form doa atau menghubungi nomor kontak kami secara langsung ada di website. Saudara, setelah ibadah online ini selesai, kita akan mengadakan tanya jawab diskusi secara live melalui Zoom. Linknya harusnya ada di grup WhatsApp atau di video description YouTube. Kalau saudara punya pertanyaan, sekali lagi harap layangkan melalui Slido, hashtagnya ICC Gospel Talk 2021, atau di chat YouTube. Saya akan dengan senang hati mencoba meresponi pertanyaan tersebut selama Gospel Talk yang sebentar kita akan ikuti. Saudara, arahkan hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.